SD kelas 5 tema 1 Organ gerak manusia dan hewan revisi 2017. Download buku siswa kelas 5 Organ hewan manusia revisi 2017. Tema 1. Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1. Organ gerak hewan. Subtema 2. Manusia dan lingkungan. Subtema 3. Lingkungan dan manfaatnya. Karyaku prestasiku, mari kita pelajari subtema 1. Organ gerak hewan. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan. Mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. Kamu terlihat senang sekali, Edo, kata Pak Rudi. Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari, jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Ayo membaca. Judul: Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya, walaupun merupakan alat gerak pasif. Akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Ide pokok paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Ide pokok paragraf 2. Titik, titik, titik. Kalimat pengembang. Titik, titik, titik. Ide pokok paragraf 3. Titik, titik, titik. Kalimat pengembang. Titik, titik, titik. Ide pokok paragraf 4. Titik, titik, titik. Kalimat pengembang. Titik, titik, titik. Ide pokok paragraf 5. Titik, titik, titik. Kalimat pengembang. Titik, titik, titik. Kembangkan menjadi suatu paragraf. Organ gerak terdiri atas dua macam.
Organ gerak banyak sekali fungsinya. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang, coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Diskusikan tentang hal-hal berikut. 1. Pengertian ide pokok bacaan. 2. Fungsi ide pokok bacaan. 3. Cara menentukan ide pokok bacaan. 4. Tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi ini. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang ide pokok suatu bacaan, carilah satu bacaan kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tunjukkan hasilnya kepada teman, orang tua, atau gurumu untuk dievaluasi, dinilai. Tuliskan hasil evaluasinya, penilaiannya pada kolom berikut. Pembelajaran 2. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Rangkaian gambar dan cerita. Edo dan kelinci. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam, cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Gagasan-gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. 2. Sketsa-sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati, perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. 3. Pewarnaan. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah 1. Media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. 2. Media pewarna. A. Pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. B. Cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung dalam gambar diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis.
Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Seekor induk kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci sangat menyayangi ketiga anaknya. Anaknya yang sedang menyusu pada induknya. Induk kelinci dengan sabar menunggu anaknya menyusu padanya sampai kenyang. Di dekat senak semak, seekor kelinci yang kelaparan sedang makan wortel. Dengan lahapnya kelinci tersebut memakan wortel tersebut. Wortel merupakan makanan favorit bagi kelinci-kelinci tersebut. Seekor kelinci sedang melompat-lompat. Kaki-kakinya yang kuat menghentak ke tanah sehingga lompatan jauh dan cepat. Kelinci-kelinci itu berlompat mengitari kandangnya. Kelinci bisa melompat karena memiliki organ gerak yaitu keempat kakinya. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Organ alat gerak kelinci. Kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Bersama temanmu, amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. 1. Ikan, organ gerak sirip dan ekor. Fungsinya umumnya adalah untuk membantu ikan berenang. Sirip pada ikan terletak pada berbagai tempat untuk berbagai fungsi. Seperti gerak maju, berputar, atau mempertahankan posisi tegak. Ikan berenang dengan mengerahkan kekuatan terhadap air di sekitarnya, yaitu meliuk-liukkan rangka tubuhnya sehingga otot-otot di kedua sisi tubuh ikan berkontraksi. Menghasilkan gelombang lenturan yang berjalan di sepanjang tubuh ikan dari hidung sampai ke ekor. Vektor gaya yang bekerja pada air dengan gerakan lateral menghasilkan gaya yang mendorong ikan ke depan. 2. Katak. Tungkai kaki. Katak memiliki tungkai belakang yang jauh lebih besar daripada tungkai bagian depan. Fungsi dari tungkai belakang katak adalah untuk melompat, sehingga strukturnya lebih kukuh. Sedangkan tungkai depan berfungsi sebagai penahan tubuh saat mendarat. Katak mempunyai tulang belakang yang panjang dan otot yang kuat. Oleh karena itu, katak dapat melompat dengan tinggi. Selain itu, katak juga mempunyai selaput renang yang memberikan tekanan kuat saat katak berada dalam air, sehingga katak dapat bergerak. 3. Burung. Sayap dan kaki. Burung memiliki struktur tubuh seperti hewan bertulang belakang lainnya, kecuali kedua tungkai depannya berubah menjadi sayap. Burung mempunyai sejumlah ciri-ciri khusus yang berhubungan dengan kemampuan terbang. Ciri-ciri khusus itu sebagai berikut. A. Sebagian ruas tulang belakang menjadi satu membentuk titik tumpu yang kuat sewaktu sayap dikepakkan. B. Tulang yang besar biasanya berongga. Hal ini untuk mengurangi bobot badan. Berat rangka burung hanya 4% dari seluruh berat badan. C. Pada tulang dada yang berlunas dalam. Melekat otot-otot terbang yang kukuh untuk menggerakkan sayap. Selain bergerak dengan cara terbang, ada beberapa jenis burung juga dapat berenang dengan kakinya. Burung yang dapat berenang umumnya memiliki selaput pada kakinya. 4. Ular. Organ gerak rangka tubuhnya. Pada ular, gerakan terjadi saat rangka tubuh meliuk ke kiri dan ke kanan. Gerakan ini dikenal sebagai lokomosi berkelok-kelok. Bagian samping tubuh ular bertumpu pada bagian permukaan yang tidak rata dan bila ayunan gelombang sampai ke belakang, ular akan meluncur ke depan dengan sisik licin yang menutupi perutnya. 5. Kadal. Tungkai kaki. Golongan reptil misalnya kadal, mempunyai perkembangan yang baik pada rangka bagian tungkai. Begitu pula dengan jenis cecak. Struktur telapak kaki cecak memiliki bantalan kaki pelekat sehingga memungkinkan gerakan memanjat.
dinding dan berlari di langit-langit secara terbalik. 6. Kambing. Kaki. Kaki pada kambing digunakan untuk berjalan, berlari dan melompat. Dengan keempat kakinya kambing dapat bergerak ke sana kemari untuk mencari makan. Kamu telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Sekarang pilih salah satu dari hewan tersebut kemudian buatlah model kerangkanya dengan menggunakan kertas karton. Buatlah semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Kamu telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Sekarang pilih salah satu dari hewan tersebut kemudian buatlah model kerangkanya dengan menggunakan kertas karton. Buatlah semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Langkah-langkah kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. A. Kertas karton atau kardus tebal. B. Gunting. C. Pensil. D. Penghapus. E. Penggaris. 2. Gambarlah pola pada kertas. Buatlah pola perbagian sesuai dengan bagian-bagian tubuh hewan yang kamu pilih. Misalnya bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri, dan lain-lain. Gambar pola akan sangat menentukan hasilnya. Jadi, gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat antar bagiannya agar pada saat menggabungkannya nanti dapat menempel dengan baik dan menghasilkan bentuk hewan keseluruhan yang sesuai dengan aslinya. 3. Guntinglah kertas sesuai pola. Arah guntingan harus tepat pada garis dan gambar pola yang telah dibuat. 4. Gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Coba perhatikan contoh berikut. Kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Namun, ada yang harus kamu ketahui bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan. Untuk mengetahuinya, bacalah bacaan berikut. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. 1. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Paragraf 1. Aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf 2. Aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Paragraf 3. Aku rajin memberinya makan. Paragraf 4. Aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Pembelajaran 3. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, Pak, kata Edo. Benar, Edo. Meskipun bau, tapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur. Tanaman buah akan cepat berbuah dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba, Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak. Tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan.
Karena kita makhluk sosial. Artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh. Tambah Pak Rudi. Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, bacalah bacaan berikut dengan seksama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak, dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. 3. Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Gotong royong. Sila K. Rajin beribadah. Sila K. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Sila K. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Sila K. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Sila K. 45 butir-butir Pancasila yang baru sesuai dengan TAP MPR No. IMPR 2003. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa.
sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga. Persatuan Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran, perwakilan sebagai warga negara dan warga masyarakat. Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengembangkan perbuatan yang luhur. Yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas negara 593,250 km persegi, mencakup daratan dan lautan. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil dan Australia.
Jika dibandingkan dengan luas negara-negara di Asia, Indonesia berada di peringkat kedua. Dan jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara terluas di Asia Tenggara. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. 1. Pertegas posisi rumahmu. 2. Batas-batas RT. 3. Rumah. 4. Jalan. 5. Ladang, kebun, sawah, bukit, atau hutan. 6. Sungai atau aliran air. Mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Bacakan ceritamu di depan teman-temanmu. Pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, dengarkan dengan saksama dan temukan ide-ide pokok ceritanya. Pembelajaran 4. Denah kandang kelinci meliputi tempat pakan dan minum, indukan 1, 2, 3. Kandang pembesaran, kandang pejantan, saluran kotoran, penampung kotoran dan air seni, tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah. Kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Kondisi geografi Pulau Jawa. Jawa bertetangga dengan Sumatera di sebelah barat, Bali di timur, Kalimantan di utara, dan Pulau Natal di selatan. Pulau Jawa merupakan pulau ke-13 terbesar di dunia. Perairan yang mengelilingi pulau ini ialah Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, Samudra Hindia di selatan, serta Selat Bali dan Selat Madura di timur. Jawa memiliki luas sekitar 126,700 km persegi. Sungai yang terpanjang ialah Bengawan Solo, yaitu sepanjang 600 km. Sungai ini bersumber di Jawa bagian tengah, tepatnya di Gunung Berapi Lawu. Aliran sungai kemudian mengalir ke arah utara dan timur, menuju muaranya di Laut Jawa di dekat kota Surabaya. Hampir keseluruhan wilayah Jawa pernah memperoleh dampak dari aktivitas gunung berapi. Terdapat 38 gunung yang terbentang dari timur ke barat pulau ini, yang kesemuanya pada waktu tertentu pernah menjadi gunung berapi aktif. Gunung berapi tertinggi di Jawa adalah Gunung Semeru, 3.676 meter. Sedangkan gunung berapi paling aktif di Jawa dan bahkan di Indonesia adalah Gunung Merapi 2.968 meter, serta Gunung Kelut 1.731 meter. Gunung-gunung dan dataran tinggi yang berjarak berjauhan membantu wilayah pedalaman terbagi menjadi beberapa daerah yang relatif terisolasi dan cocok untuk persawahan lahan basah. Lahan persawahan padi di Jawa adalah salah satu yang tersubur di dunia. Jawa adalah tempat pertama penanaman kopi di Indonesia, yaitu sejak tahun 1699. Kini, kopi Arabica banyak ditanam di dataran tinggi Ijen baik oleh para petani kecil maupun oleh perkebunan-perkebunan besar. Dataran tinggi Parahyangan dilihat dari Bogor, tahun 1865 sampai tahun 1872. Suhu rata-rata sepanjang tahun adalah antara 22 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius dengan kelembaban rata-rata 75%. Daerah pantai utara biasanya lebih panas dengan rata-rata 34 derajat Celcius pada siang hari di musim kemarau.
Daerah pantai selatan umumnya lebih sejuk daripada pantai utara. Dan daerah dataran tinggi di pedalaman lebih sejuk lagi. Musim hujan berawal pada bulan Oktober dan berakhir pada bulan April, di mana hujan biasanya turun di sore hari. Dan pada bulan-bulan selainnya hujan biasanya hanya turun sebentar-sebentar saja. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan-bulan Januari dan Februari. Jawa Barat bercurah hujan lebih tinggi daripada Jawa Timur. Dan daerah pegunungannya menerima curah hujan lebih tinggi lagi. Curah hujan di dataran tinggi Parahyangan di Jawa Barat mencapai lebih dari 4,000 mm per tahun, sedangkan di pantai utara Jawa Timur hanya 900 mm per tahun. Secara administratif Pulau Jawa terdiri atas 6 provinsi. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Provinsi Banten, dengan ibu kota Provinsi Kota Serang. Provinsi Jawa Barat, dengan ibu kota Provinsi Kota Bandung. Provinsi Jawa Tengah, dengan ibu kota Provinsi Kota Semarang. Provinsi Jawa Timur, dengan ibu kota Provinsi Kota Surabaya. Daerah setingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ibu kota Yogyakarta. Geografis Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan Kepulauan Nusantara. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala. Di timur dengan Selat Malaka. Di sebelah selatan dengan Selat Sunda dan di sebelah barat dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur pulau, banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar yang bermuara di sana. Antara lain Asahan, Sumatera Utara. Sungai Siak, Riau. Kampar, Indragiri, Sumatera Barat. Riau. Batanghari, Sumatera Barat. Jambi. Musi, Ogan, Lematang, Komering, Sumatera Selatan, Wai Sekampung, Wai Tulang Bawang, Wai Seputih dan Wai Mesuji, Lampung. Sementara beberapa sungai yang bermuara ke pesisir barat Pulau Sumatera diantaranya Batang Tarusan, Sumatera Barat dan Ketahun, Bengkulu. Di bagian barat pulau, terbentang pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari barat laut ke arah tenggara dengan panjang lebih kurang 1.500 km. Sepanjang Bukit Barisan tersebut terdapat puluhan gunung, baik yang tidak aktif maupun gunung berapi yang masih aktif, seperti Gredong, Aceh, Sinabung, Sumatera Utara, Marapi dan Talang, Sumatera Barat, Gunung Dempo, Sumatera Selatan, Gunung Kaba, Bengkulu, dan Kerinci, Sumatera Barat, Jambi. Di Pulau Sumatera juga terdapat beberapa danau, di antaranya Danau Laut Tawar, Aceh, Danau Toba, Sumatera Utara, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau di atas, Danau di bawah, Danau Talang, Sumatera Barat, Danau Kerinci, Jambi, dan Danau Ranau, Lampung dan Sumatera Selatan. Gunung-gunung di Sumatera yang berketinggian di atas 2.500 meter Depel, Sunting Sumber. Artikel utama untuk bagian ini adalah Daftar gunung di Sumatera. Gunung Bandahara, Aceh, 3.030 m. Gunung Dempo, Sumatera Selatan, 3.159 meter. Gunung Geradong, Aceh, 2.885 meter. Gunung Kerinci, Sumatera Barat dan Jambi, 3.805 meter. Gunung Leser, Aceh, 3.172 meter. Gunung Marapi, Sumatera Barat, 2.891 meter. Gunung Perkison, Aceh, 2.828 meter. Gunung Singgalang, Sumatera Barat, 2.877 meter. Gunung Talamau, Sumatera Barat, 2.912 meter. Gunung Talang, Sumatera Barat, 2.597 meter. Provinsi, Ibu Kota, Populasi, Aceh, Ibu Kotanya Banda Aceh. Sumatera Utara, Ibu Kotanya Medan. Sumatera Barat, Ibu Kotanya Padang. Riau, Ibu Kotanya Pekanbaru. Kepulauan Riau, Ibu Kotanya Tanjung Pinang. Jambi, Ibu Kotanya Jambi. Bengkulu, Ibu Kotanya Bengkulu. Sumatera Selatan, Ibu Kotanya Palembang. Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Kotanya Pangkal Pinang. Lampung Bandar, Ibu Kotanya Lampung. Geografi Pulau Kalimantan. Gunung Kinabalu adalah gunung tertinggi di Kalimantan. Pulau Kalimantan terletak di sebelah utara Pulau Jawa, sebelah timur Selat Melaka, sebelah barat Pulau Sulawesi dan sebelah selatan Filipina. Luas Pulau Kalimantan adalah 743
330 km persegi. Pulau Kalimantan dikelilingi oleh Laut Cina Selatan di bagian barat dan utara barat, Laut Sulu di utara timur, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di timur serta Laut Jawa dan Selat Karimata di bagian selatan. Gunung Kinabalu, 4095 meter, yang terletak di Sabah, Malaysia ialah lokasi tertinggi di Kalimantan. Selain itu terdapat pula Gunung Palung, Gunung Lumut, dan Gunung Liang Peran. Sungai-sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas, 1143 km di Kalimantan Barat. Indonesia. Sungai Barito, 880 km di Kalimantan Tengah. Indonesia. Sungai Mahakam, 980 km di Kalimantan Timur. Indonesia. Sungai Rajang, 562,5 km di Sarawak, Malaysia. Jalan Nasional RI di Kalimantan sepanjang 6,075,97 km yang secara umum dengan kondisi mantap baru mencapai 77%. Geografis Pulau Sulawesi. Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan dan Sumatera dengan luas daratan 174,600 km persegi. Bentuknya yang unik menyerupai bunga mawar laba-laba atau huruf K besar yang membujur dari utara ke selatan dan 3 semenanjung yang membujur ke timur laut, timur, dan tenggara. Pulau ini dibatasi oleh Selat Makassar di bagian barat dan terpisah dari Kalimantan serta dipisahkan juga dari Kepulauan Maluku oleh Laut Maluku. Sulawesi berbatasan dengan Borneo di sebelah barat, Filipina di utara, Flores di selatan, Timor di tenggara, dan Maluku di sebelah timur. Daftar gunung di Sulawesi. Gunung Lokon, 1. 689 mil. Gunung Klabat. Gunung Soputan. Gunung Mekongga, 2. 620 mil. Gunung Mahawu. Gunung Bawakaraeng, 2. 705 mil. Gunung Latimojong, 3. 680 mil. Gunung Karangetang. Gunung Awu, Gunung Bawah Laut Sangihe, Gunung Gandang Dewata, 3.307 mil. Geografis Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku adalah sekelompok pulau di Indonesia yang merupakan bagian dari Nusantara. Kepulauan Maluku terletak di lempeng Australia. Ia berbatasan dengan Pulau Sulawesi di sebelah barat, Nugini di timur, dan Timor Leste di sebelah selatan, Palau di timur laut. Pada zaman dahulu, bangsa Eropa menamakannya. Secara geografis batas-batas antara Maluku Utara dan Provinsi Maluku di bagian-bagian utara, barat Papua Provinsi di timur, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah di barat, dan Republik Demokratik Timor Leste dan Australia di selatan. Sementara secara total 581 daerah 376 km persegi yang terdiri dari 527.191 km persegi wilayah laut-laut dan 54.185 km persegi wilayah laut. Atau dengan kata lain sekitar 90% Provinsi Maluku merupakan daerah laut. Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki 559 pulau yang memiliki pulau-pulau yang relatif besar beberapa antara lain. Pulau Seram, 18.625 km persegi, Pulau Buru, 9.000 km persegi, Yamdena, 5.085 km persegi, dan Pulau Watar, 3.624 km persegi. Geografis Pulau Papua. Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat. Namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi 2 provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Papua memiliki luas 808,105 km persegi dan merupakan pulau terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama di Indonesia. Batas utara, Samudra Pasifik. Batas selatan, Samudra Hindia, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, Australia. Batas barat, Kepulauan Maluku. Batas timur, Papua Nugini. Gunung Puncak Kartens Piramid 4,884 meter.
Depel merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Aktif Puncak Jaya 4,860 meter. Depel. Puncak Trikora 4,730 meter. Depel. Geografis Pulau Bali. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara astronomis, Bali terletak di 8 derajat 25 menit 23 detik lintang selatan dan 115 derajat 14 menit 55 detik bujur timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Gunung Agung adalah titik tertinggi di Bali setinggi 148 meter. Gunung berapi ini terakhir meletus pada Maret tahun 1963. Gunung Batur juga salah satu gunung yang ada di Bali. Sekitar 30.000 tahun yang lalu, Gunung Batur meletus dan menghasilkan bencana yang dahsyat di bumi. Berbeda dengan di bagian utara. Bagian selatan Bali adalah dataran rendah yang dialiri sungai-sungai. Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung serta gunung yang tidak berapi yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar 0-2% seluas 652 hektar, lahan bergelombang 2-15% seluas 118 339 hektar, lahan curam 15-40% seluas 190 486 hektar dan lahan sangat curam Greater Tan 40% seluas 132 189 hektar. Provinsi Bali memiliki 4 buah danau yang berlokasi di daerah pegunungan, yaitu Danau Beratan atau Bedugul, Buyan, Tamblingan, dan Batur. Alam Bali yang indah menjadikan Pulau Bali terkenal sebagai daerah wisata. Ibu kota Bali adalah Denpasar. Tempat-tempat penting lainnya adalah Ubud sebagai pusat kesenian dan peristirahatan. Terletak di Kabupaten Gianyar. Nusa Lembongan adalah sebagai salah satu tempat menyelam, diving, terletak di Kabupaten Klungkung. Sedangkan Kuta, Seminyak, Jimbaran dan Nusa Dua adalah beberapa tempat yang menjadi tujuan utama pariwisata. Baik wisata pantai maupun tempat peristirahatan, spa, dan lain-lain, terletak di Kabupaten Badung. Luas wilayah Provinsi Bali adalah 636,66 km persegi atau 0,29% luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten, 1 kota madya, 55 kecamatan, dan 701 desa kelurahan. Batas wilayah: Utara, Laut Bali, Selatan, Samudra Hindia, Barat, Selat Bali, Provinsi Jawa Timur, Timur, Selat Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baca juga SD 5 IPA, Bab 2 Pencernaan pada Manusia Geografis Nusa Tenggara. Geografis Nusa Tenggara. Kepulauan Nusa Tenggara atau Kepulauan Sunda Kecil, sekarang kadang-kala digunakan dalam peta-peta geografis dunia, adalah gugusan pulau-pulau di sebelah timur Pulau Jawa. Dari Pulau Bali di sebelah barat, hingga Pulau Timor di sebelah timur. Kepulauan Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Maluku. Secara geologis juga termasuk dalam Kepulauan Nusa Tenggara. Secara administratif, Kepulauan Nusa Tenggara termasuk wilayah negara Indonesia. Kecuali bagian timur Pulau Timor termasuk wilayah negara Timor Leste. Di awal kemerdekaan Indonesia, kepulauan ini merupakan wilayah Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Kota Singaraja. Kini terdiri atas 3 provinsi, berturut-turut dari Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pulau-pulau Kepulauan Sunda Kecil bagian utara ditemukan adanya kemenerusan gunung api yang
menandakan pulau-pulau tersebut merupakan pulau-pulau busur kepulauan vulkanik. Di antaranya Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores dan Wouter. Sedangkan bagian dari Kepulauan Sunda Kecil Selatan, seperti Pulau Sumba dan Pulau Timor, tidak ditemukannya kemenerusan gunung api aktif. Pulau-pulau utama, Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Sangyang, Pulau Moyo Nusa Tenggara Timur, Pulau Komodo, Pulau Flores, Pulau Palu, Pulau Adonara, Pulau Solor, Pulau Lomblen, Pulau Lembata, Pulau Pantar, Pulau Alor, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Sawu, Pulau Rote. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT dan RW ataupun tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpatik di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Catatan: musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Selain pengetahuan dan keterampilan dalam beternak kelinci, ternyata Pak Rudi juga memiliki wawasan yang luas tentang bangsa dan negara. Pak Rudi banyak memberikan pengetahuan kepada Edo berkaitan dengan Pancasila dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Pembelajaran 5. Ciri-ciri dan karakteristik khusus hewan kelinci. Berikut beberapa ciri-ciri dan karakteristik khusus dari hewan kelinci yang perlu kita ketahui. Memiliki ukuran tubuh yang sedikit lebih kecil daripada hewan kucing. Hampir seluruh bagian tubuhnya ditumbuhi oleh bulu-bulu yang berwarna putih, coklat, abu-abu, hitam, orange, dan sebagian lainnya ada yang memiliki warna campuran antara 2-3 warna. Memiliki sepasang mata yang digunakan sebagai indera penglihatan. Memiliki sepasang telinga yang digunakan sebagai indera pendengar. Memiliki sepasang kaki belakang dan sepasang kaki depan. Memiliki daun telinga yang berbentuk meruncing dan tinggi ke arah atas. Makanannya adalah sayur-sayuran, namun makanan kesukaannya adalah wortel. Berkembang biak dengan cara melahirkan, termasuk dalam kelompok hewan mamalia. Bergerak dengan cara berjalan atau berlari menggunakan bantuan kaki belakang. Sebagian besar spesies kelinci, dagingnya dapat dimanfaatkan sebagai makanan. Memiliki sepasang gigi depan yang besar dan digunakan untuk menggigit makanannya. Termasuk dalam hewan kosmopolit, sehingga dapat beradaptasi dengan segala iklim di seluruh belahan dunia. Umumnya, hidup berkelompok. Biasanya membuat sarang di bawah permukaan tanah, menggali lubang, atau di bawah bebatuan.
Selalu siaga, sehingga agresif ketika ada ancaman di sekitarnya. Anak kelinci akan memakan rumput pertama kali ketika memasuki 14 hari. Dan baru mulai makan banyak saat memasuki 25 hari setelah dilahirkan. Masa kawin akan terjadi antara 1 sampai 2 minggu setelah disapih atau dipasahkan dari indukannya. Kelinci adalah hewan berusus 1. Ciri-ciri siput. Untuk Anda yang sedang mencari ciri-ciri siput atau juga ciri-ciri hewan siput, Anda bisa membacanya di bawah ini yang sudah kami rangkum untuk Anda. Silakan dibaca ciri-ciri khusus siput di bawah ini. 1. Memiliki sebuah cangkang untuk bersembunyi atau sebagai rumah. 2. Memiliki tekstur tubuh yang lembek dan lentur. 3. Siput memiliki sepasang mata yang sangat kecil. 4. Bergerak lambat. 5. Termasuk hewan moluska. Moluska adalah hewan lunak. 6. Tidak memiliki tulang belakang. 7. Terdapat lendir di tubuhnya. 8. Berkembang biak dengan cara bertelur. 9. Memakan tumbuhan seperti daun dan batang. 10. Hidup di tempat yang basah. 11. Melindungi diri dengan masuk ke dalam cangkang. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain biasanya susunan syarafnya berada di perut. Memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Siput. Kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Katak bergerak dengan cara melompat. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ular bergerak dengan cara melata. Cicak bergerak dengan cara melata. Bebek bergerak dengan cara berenang. Burung bergerak dengan cara terbang. Kelelawar bergerak dengan cara terbang. Kupu-kupu dengan cara terbang. Capung dengan cara terbang. Bacaan. Siput bukanlah hewan lemah. Siput, menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil, serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput, karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan.
Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu kamu tidak boleh menyombongkan iri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Kreasi. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. 2. Karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. 3. Kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. 4. Dekor. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Pembelajaran 6. Hari menjelang sore. Sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun, sebelum pulang Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin. Tiba, kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Kamu telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui gerak kelinci, siput, kupu-kupu bersama kelompokmu. Melalui contoh gerak hewan-hewan tersebut, identifikasikan ke dalam kelompok hewan vertebrata atau avertebrata. Kemudian buatlah perbandingan antara keduanya. Lakukan dengan diskusi secara berkelompok. Hewan vertebrata terdapat tulang pada bagian belakang, yang terentang dari bagian bawah kepala hingga mencapai bagian ekor atau tulang ekor. Tubuh simetri biasanya bergerak lebih cepat daripada hewan avertebrata.